Halo sahabat Wanhi, kembali lagi di podcast Lingkungan Hidup edisi keempat. Kali ini kita akan berbincang banyak hal soal isu lingkungan hidup serta proyek-proyek ekstraktif yang sejauh ini banyak berkontribusi terhadap kerusakan ruang hidup ekologi ya, baik secara keseluruhan di Indonesia, dan mungkin ada sesi yang spesifik kita memotret di NTT ya. Nah, kali ini juga kawan-kawan ada Bung Benaya, salah satu penulis Reset Indonesia, dan juga ada Bung Uyan, ini anggota divisi advokasi Walhi NTT. Mungkin yang pertama, barangkali kita coba mendengar ya bagaimana perjalanan panjang Bung Benaya dan kawan-kawan dalam melakukan satu proses perekaman, sebetulnya perekaman tentang bagaimana dampak sosial ekologi yang ditimbulkan dari banyaknya proyek PSN maupun proyek-proyek lain yang syarat dengan kerusakan terhadap ruang hidup ekologi, begitu ya, Bung. Yang sedikit banyak juga sebetulnya sudah terekam di dalam buku Reset Indonesia ya. Tapi kali ini mumpung ada Bung Benaya, jadi kita ingin mendengar bagaimana kisah perjalanan itu dan hal-hal menarik yang sudah dipotret lah kira-kira, yang belum terurai dalam buku Reset Indonesia. Barangkali itu bisa disampaikan juga sehingga publik luas bisa mengetahui bagaimana situasi dan kondisi sosial ekologi kita hari ini. Mungkin Bung Benaya langsung bisa digaskan. Oke, langsung gas ya. Ya. Terima kasih teman-teman Walhi yang sudah undang Bang Atta dan Kak Uyan. Senang bisa datang di sini. Ini pertama kali saya datang ke kantor Walhi sebenarnya. Biasanya kalau kami kolaborasi bikin film biasanya sama teman-teman Walhi yang di Jakarta, di Jawa Timur untuk diskusi gitu ya. Ya sebenarnya menarik sekali sebenarnya untuk lihat ini ya, karena dulu waktu kita masih di Malang kan Bang Atta, cerita-cerita tentang lingkungan hidup ini erat sekali dengan kami. Waktu itu saya masih ingat saya jadi wartawan di Malang sekitar tahun 2021. Itu ketika banjir bandang di Batu itu. Betul, di Batu ya. Sempat ada sorotan bahwa itu bukan cuma sekedar banjir bandang biasa, tapi juga dipicu oleh penebangan hutan yang dijadikan untuk lahan pariwisata. Betul. Nah, jadi itu sebenarnya yang juga ada di seluruh Nusantara sebenarnya. Selama kami keliling Indonesia tahun 2022 kemarin itu memang saya banyak melihat repetisi yang ada gitu. Jadi rusaknya lingkungan dari daerah Jawa seperti Wadas yang akhirnya berdampak kepada longsor dan banjir. Itu juga sampai kami rekam sampai di ujung timur di Banyuwangi gara-gara tambang emas dan apalagi di daerah Sumatera, Kalimantan itu sudah habis ya, gara-gara fungsi ya. Dengan tanaman-tanaman monokultur seperti sawit gitu. Jadi sebenarnya yang tersisa sekarang itu justru di NTT yang tersisa, yang yang belum banyak dijarah gitu. Istilah kasarnya belum banyak dijarah itu NTT dan Papua, itu masih sangat murni dan asri sebenarnya. Jadi ketika ada proyek-proyek datang, misalkan begini ya, kan banyak orang bilang begini toh, kami itu senang sekali bisa ada pemimpin negara bisa datang berkunjung ke kami, memperhatikan kami gitu. Sebenarnya jangan terlalu naif juga menurut saya ya. Ada motif kenapa mereka datang di sini gitu. Kita perlu telisik lebih jauh apa motifnya. Misalkan kalau dia ceritanya adalah seperti kemarin di tempat saya, misalkan dia ingin membangun lapangan pekerjaan dengan membuka sekitar 2000-an hektar hutan tambak udang misalnya, 2000-an lahan untuk tambak udang ya. Apakah hanya dengan cara itu untuk membangun tenaga kerja? Apakah hanya dengan cara itu untuk memajukan daerah? Perlu dilihat kan, untuk membangun NTT kan tidak seperti kita membangun di tempat-tempat lain gitu. Jawa sama NTT itu punya cerita yang beda, punya struktur geografi yang beda, mungkin teman-teman luar lebih paham itu ya. Jadi tidak bisa disapu rata gitu mungkin. Dan sekarang kan kita belum pernah mendengar cerita tambak-tambak udang yang berhasil. Atau misalkan kemarin ketika saya ke Rote melihat bagaimana tambak garam
juga sudah dimulai dengan ribuan hektar. Itu gila luas sekali, itu 13.000 hektar gitu. Sementara secara sejarah sendiri orang Rote tidak pernah tahu, bahkan tidak pernah ada sejarahnya mereka bisa ada tambak udang tradisional. Yang tradisional, mereka bahkan tidak tahu. Jadi persiapan itu menurut saya jauh sekali ya dari persiapan yang kata mereka adalah menciptakan pekerjaan dan memajukan Indonesia Timur dan lain-lain kayak gitu. Itu sebenarnya jadi kita sedang masalah kita sedang apa namanya sedang dibutakan oleh apa yang hadir hari ini di NTT gitu. Jadi, untuk membukanya begitu Bang. Oke. Nah, jadi itu ya kira-kira kawan-kawan, bahwa sepertinya ya hanya banyak proyek itu kemudian kembali mengepung. Kalau tadi kata Bung Penanya itu kan kira-kira dari sekian banyak daerah yang sudah terjamah oleh banyak proyek itu kan Papua, NTT itu skalanya mungkin masih lebih kecil ya ketimbang Kalimantan, Sumatera, Jawa dan seterusnya. Tapi kita juga tidak bisa menganggap bahwa dengan skala itu kemudian terlena ya dengan banyak proyek, banyak program-program dari nasional yang kemudian coba ditancapkan di NTT, itu kemudian memberikan satu harapan soal kemajuan, soal kesejahteraan macam-macam tanpa mempertimbangkan soal risiko ekologi yang akan timbul. Nah, Bung Uyan sendiri gimana melihat situasi itu? Ya, baik. Terima kasih juga Pak Umbu. Pak Umbu, sama Umbu lagi. Ya, kita kembali ke kampung ya. Kembali ke kampung. Kalau saya sih yang sehari-hari melihat dan berada di Walhi, NTT itu dalam kecengkraman proyek strategis nasional. Jadi apa ya, masyarakat NTT juga sangat melekat ketika pemerintah saat ini ngomong soal lapangan pekerjaan itu sangat menempel di mereka punya ini. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang proyek strategis nasional atau PSN di NTT, mungkin kita tidak mulai dengan pertanyaan berapa banyak proyek yang masuk ya, tetapi PSN ini dibangun untuk siapa? Ya, betul. Itu sebenarnya karena hampir di setiap pulau dan kabupaten itu hampir ada PSN. Misalnya kalau kita di Sumba saat ini yang lagi ini tambak udang, Rote, juga pulau kecil, tambak garam, juga di Flores juga banyak proyek mulai panas bumi dan lain sebagainya. Nah, proyek PSN itu sendiri juga dikasih kayak perluasan begitu. Jadi ketika ditetapkan sebagai proyek PSN, dia itu bisa bisa mengalahkan semua regulasi begitu. Iya. Karena ini merupakan proyek strategis nasional Dari pusat. Iya, ditetapkan dari pusat. Lalu yang berikut juga ada satu tantangan juga yang kita hadapi, juga diikuti dengan militerisme. Di setiap PSN itu pasti akan ada namanya batalion dan lain sebagainya. Nah, ini kita mempunyai banyak tantangan, bagaimana itu kita punya ruang kritis, di sisi yang lain juga kita mempertahankan ruang hidupnya, kita kembalinya kita diintimidasi dan malah kita dipenjarakan. Mungkin itu sih pengantar dari saya melihat konteks pada NTT-nya, bagaimana kehadiran proyek strategis nasional begitu. Nah, ini menarik nih pertanyaan tadi ya soal bukan soal jumlah proyek, banyak proyek ya, tapi soal PSN itu untuk siapa? Gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan refleksi kita bersama ya. Nah, karena lagi-lagi kan satu, bahwa proses penentuan proyek-proyek itu kan juga tidak ditentukan di sini kan, tidak berdasarkan kebutuhan kepentingan masyarakat, tapi semua ditentukan di pusat. Jadi seolah-olah kita dipaksa untuk tetap menerima proyek tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan macam-macam gitu. Nah, Kauyan kemudian Bung Benaya ini kan juga punya pengalaman tuh, bagaimana memotret lokasi ya, titik persebaran geotermal di NTT lah, ya, terutama di Flores. Nah, tentu kan keberadaan proyek-proyek ini juga berkaitan dengan soal politik regulasi ya, politik kebijakan yang coba dibangun atau dikonstruksikan oleh pemerintah pusat
dan mencoba untuk menyebarkan titik-titik lokasi di wilayah Flores ya. Bahkan kan Flores itu ditetapkan sebagai apa, pulau panas bumi ya, Panas bumi. begitu. Nah, itu kan pasti punya konsekuensi logis terhadap bagaimana apa namanya, alih fungsi ruang, kemudian bagaimana perampasan ruang hidup masyarakat, serta risiko-risiko ekologi lah kira-kira yang ditimbulkan dari aktivitas ekstraksi panas bumi, kira-kira begitu. Nah, apa yang kira-kira bisa digambarkan oleh Kak Oyan dan Bu Mena ya soal kita bisa ambil beberapa case ya, terutama di Flores itu. Kira-kira apa yang kemudian selama ini ketika proyek-proyek itu ada dan dampak yang seringkali dikeluhkan atau diceritakan oleh masyarakat sekitar itu seperti apa? Karena kan ke depan ini bakal banyak nih proyek-proyek geothermal ini akan menyeberang dari Pulau Flores ke Alor, lalu kemudian Pulau Timbuk juga kan, kira-kira ada tuh apa rantainya lah kira-kira gitu. Nah itu Bung Minaya dan kalian bisa ceritakan tuh dari pengalaman ya merekam itu, apa yang paling menyeramkan lah kira-kira dan yang paling banyak diceritakan oleh masyarakat soal dampak dan seterusnya gitu. Silakan Bung. Ya sebenarnya apa ya, kita punya pemerintah itu selalu membangun tapi tidak membangun atas dasar kebutuhan. Jadi seolah bahwa kalau kita mau transisi energi, geothermal adalah finalnya. Jadi ini kan dari alasannya adalah biar kita bisa beralih dari batu bara yang tadi dianggap kotor, gitu. Terus sekarang ke geothermal yang dianggap lebih ramah lingkungan. Tapi dalam pelaksanaannya kami sudah beberapa kali kami ceritakan dalam film di Barang Panas atau di tempat-tempat lain, serial juga kami ceritakan. Kalau membangun itu bukan cuma sekedar melihat lingkungannya, tapi juga aspek sosialnya. Karena proyek-proyek begini biasanya dengan narasi ramah lingkungan, tapi belum tentu ramah sosial. Karena orang bisa di akar rumput itu bisa saling bentrok, saling bertengkar gara-gara masalah tanah misalnya. Dan satu berpikir bahwa ini adalah tadi yang kembali lagi ke diskusi yang pertama, bahwa ini adalah investasi yang bagus, menciptakan pekerjaan. Sementara di sisi yang sama dia menghapuskan juga ekologi yang ada di sana. Dia juga menghancurkan ekologi yang ada di sana, menghancurkan ruang-ruang hidup pertanian seperti yang mereka di Mataloko misalkan. Bagaimana warga itu mengeluhkan. Jadi ada satu tempat, satu desa namanya desa di Daratei namanya. Jadi sekitar 500 meter dari situ ada bekas galian untuk geothermal tapi tidak dipakai gara-gara entahlah apa alasannya, tapi intinya itu lubangnya biarkan saja begitu terbuka. Akhirnya yang kena dampaknya warga sekitar. Warga kita juga belum make sure, belum yakin bahwa itu dampaknya dari geothermal. Mereka akhirnya ketika kulitnya gatal-gatal, luka-luka, ada yang sesak nafas, ibu-ibu. Saya tanya kenapa? Sakit kenapa? Pernah bawa ke rumah sakit kah? Mereka bilang pernah bawa ke puskesmas. Terus apa kata dokter? Dokter bilang ini karena alergi udara saja. Jadi belum ada penelitian komprehensif sebenarnya tentang ini. Jadi membangun itu tanpa melihat apa ya, tanpa melihat jangka panjang, dampak-dampak jangka panjang itu repot sekali memang. Itu satu hal dalam masalah ini ekologi gitu ya. Dan sebenarnya kita perlu bertanya lagi sebenarnya, geothermal ini betul dibutuhkan tidak sama masyarakat Flores? Ya, betul. Jangan kita berpikir bahwa seolah Flores adalah jalur cincin api, jadi kita harus memanfaatkan panas bumi dan lain. Tapi apalagi sekarang dia justru dikeluarkan dari apa namanya, dari tambang. Jadi bukan tipikal tambang. Jadi repot sekali memang. Dia menyuntikkan apa namanya jutaan ton air ke dalam perut bumi dengan bahan kimia lain-lain. Di tempat-tempat lain orang sudah mengeluhkan kualitas air yang sudah menurun misalnya. Ada warga Didi yang misalkan yang minum air sudah rasa bahwa ini sudah minum seperti minum oralit misalkan. Jadi ya di tempat lain bisa lihat begitu. Jadi kita masih kurang penelitian yang mendalam di situ dampak-dampak ini. Tapi intinya pasti rusak gitu. Nah, kita perlu bertanya sebenarnya, orang Flores ini kalau butuh listrik, apakah mereka mau dengan geothermal? Keputusan final itu ada di mereka. Kalau mereka bilang kami tidak mau geothermal, itu jangan paksa untuk geothermal. Cari alternatif sumber-sumber energi yang lain yang lebih ramah lingkungan dan memang untuk kebutuhan skalanya di wilayah sekitar saja. Di sebagian proyek-proyek geothermal ini kan diambil bukan di tempat desa-desa desa-desa terkait yang dipakai untuk elektrifikasinya. Ditarik ke industri-industri lain seperti pariwisata di Labuan Bajo misalnya. Jadi itulah mereka dikorbankan gitu. Justru kalau memang mau bangun yang memang sesuai dengan kebutuhan sekitar. Iya, ini menarik nih kan.
Jadi lagi-lagi kan soal satu bahwa pembangunan itu tidak lagi berbasis pada kebutuhan ya. Termasuk misalnya dalam konteks geothermal tadi, bahwa apakah benar gitu ya dengan adanya geothermal, alasan soal elektrifikasi, macam-macam rasio elektrifikasi, kemudian kebutuhan listrik masyarakat sekitar, itu adalah jawaban dari geothermal misalnya. Atau jangan-jangan kehadiran geothermal ini sebagai sebagai sumber listrik ya, yang memasok kepada industri pariwisata semacam Labuan Bajo dan seterusnya ya. Nah ini mungkin Kak Uyan bisa mengelaborasi lebih jauh nih soal itu. Silakan. Iya, menyambung apa yang diceritakan oleh kawan kita tadi dari penulis buku riset Indonesia. Saya juga lebih melihatnya lebih jauh juga. Nah kalau saya melihat itu, mereka itu sudah merancang, saya boleh bilang dalam tanda kutip, merancang kejahatan begitu. Merancang kejahatan untuk melabelkan sebagai pembangunan. Nah mereka itu sudah dari sudah dari regulasinya mereka buat. Misalnya mereka itu untuk mau membangun misalnya panas bumi di Flores, mereka itu periksa dulu undang-undangnya begitu. Misalnya tadi yang Om Bu ceritakan, misalnya panas bumi itu tidak dikategorikan tambang. Ya. Itu faktanya ketika mereka revisi undang-undang ini ya, Undang-Undang 27 tahun 2003 tentang panas bumi itu, mereka itu ke revisinya Undang-Undang nomor 21 tahun 2014 itu. Mereka hapus kosakata tambangnya. Nah, kenapa demikian? Karena hampir semua panas bumi itu berada di kawasan hutan. Nah, kalau misalnya dia ada di Taman Nasional atau hutan lindung, maka dia itu tidak bisa dieksploitasi begitu. Jadi lebih dulu revisi dulu undang-undangnya begitu. Jadi hapuslah kosakata. Jadi penyesuaian ke undang-undang KSDE tahun 90 itu. Jadi penyesuaian itu bahwa untuk dieksploitasi, karena ada dua pemanfaatan panas bumi itu, secara langsung dan tidak langsung. Ya yang secara langsung misalnya pariwisata dan lain sebagainya. Yang tidak langsung itu yang dijadikan energi. Nah, kenapa demikian? Politiknya satu, kawan-kawan. Pemerintah pada umumnya, mereka itu ketika mencari donatur atau investasi, mereka itu harus menjelaskan secara rinci kepada investornya, bahwa ketika lu berinvestasi di Indonesia, semua infrastrukturnya kami sudah siap, undang-undangnya kami sudah revisi. Nah, ada satu hal yang menarik di Undang-Undang Panas Bumi juga itu, soal menghalang-halangi aktivitas. Ya, itu kan membungkam sekali. Siapa yang melawan panas bumi, bahwa dia akan dipenjara begitu. Nah, juga tidak hanya berlanjut di situ, semakin tinggi juga ininya, dari 1 tahun menjadi 7 tahun dan dendanya begitu. Jadi pemerintah kita itu tidak lagi melihat bahwa ada apa begitu, apakah sudah ada partisipasi dan lain sebagainya, tetapi mereka itu menginginkan soal berapa pemasukan kepada negara begitu. Tapi mereka tidak pernah pikir berapa dampak yang dirasakan begitu. Entah itu dampak lingkungan, ekologis dan sosialnya, mereka tidak pikir di situ. Intinya mereka itu menghadirkan proyek atas nama pembangunan, lapangan pekerjaan atau kesejahteraan, tetapi dampaknya itu yang menanggung adalah ditanggung oleh masyarakat di tingkat tapak begitu. Nah ini problem yang sangat serius yang kita akan hadapi begitu, karena di sisi yang lain ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya malah dia dikriminalisasi. Karena dibilang ini adalah proyek strategis nasional, jadi tidak bisa ini. Sekalipun undang-undang misalnya kita omong soal pangan dilarang ahli fungsi, tetapi PSN itu bisa tabrak begitu. Jadi ini PSN ini memang semua begitu. Jadi dia tidak ada yang bisa membatasi PSN begitu. Jadi ini pelabelan ini justru awal permasalahan adalah di sini begitu. Bagaimana merampas hak masyarakat adat, pesisir, nelayan dan masyarakat terdampak lainnya. Mungkin itu sih. Ini menarik nih. Jadi akhirnya kan kita mulai memetakan sebetulnya
Jadi kayak proyek-proyek nasional, kemudian terutama geothermal ya, Iya. dari soal transisi undang-undangnya tadi, peralihan, kemudian itu juga punya konsekuensi terhadap soal mekanisme izin ya. Jadi kalau di undang-undang panas bumi yang terbaru itu kan dulu sebelumnya itu kan menggunakan izin pertambangan ya. Iya. Nah, kemudian diganti dengan izin eksplorasi berkelanjutan atau macam-macam lah kira-kira. Itu kan juga punya konsekuensi terhadap bagaimana perampasan ruang lebih lanjut ya. Misalnya tadi kawasan yang boleh dan tidak boleh, akhirnya semua boleh didaprak. Itu satu. Yang kedua mungkin tadi juga diulas soal akhirnya semua proyek PSN baik itu dalam bentuk pariwisata, dalam bentuk tambak macam-macam itu selalu punya potensi kriminalisasi terhadap warga ya. Ya kan ya begitu kira-kira. Nah, ini juga bisa kita elaborasi ya. Kemudian barangkali punya pengalaman dan juga Kak Uyan nanti bisa menceritakan pengalaman kira-kira dalam proses perjalanan panjang merekam peristiwa-peristiwa tadi itu, terutama di soal bagaimana negara itu memperkencang sekuritasnya ya dalam konteks menghadapi perjuangan rakyat lah gitu ya, atau perlawanan dari tapak itu seringkali dengan cara-cara kriminalisasi gitu ya. Dalihnya kan macam-macam tuh gitu kan, bisa saja secara langsung maupun dicari itu celah, misalnya orang mengkritisi di media sosial dibungkam pakai UU ITE misalnya, yang coba dicari hubungannya dengan case yang sementara diperjuangkan oleh masyarakat. Nah, mungkin bisa diceritakan dari Kak Uyan dulu deh, kira-kira pengalaman. Ya, kurang lebih dari 2022 itu ketika aktif untuk berjalan ke Pulau Flores, itu memang banyak hal-hal memang yang yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat setempat begitu. Karena dari awal itu memang tidak diajak memang diskusi begitu. Apa yang mau dibangun begitu. Contoh salah satunya saja penetapan Pulau Flores. Apakah diajak warga masyarakat NTT untuk dibicara? Ya, kan sama sekali tidak. Dia keluar itu secara top down begitu. Jadi dia keluar itu dari meja dan dari ruangan Menteri SDM begitu. Betul, Apakah dia tahu situasinya NTT seperti apa? Kan tidak. Jadi karena sudah ada beberapa titik dan merupakan NTT itu kaya akan panas buminya, dia dengan sepihaknya menetapkan begitu. Ini kan tidak clear begitu. Jadi proses ini tidak bisa kita bilang bahwa atas nama pembangunan atau energi baru dan terbarukan. Tapi setiap mekanisme atau tahapan juga harus dijelaskan kepada warganya. Karena mau positif dan negatifnya kan mereka yang mendapatkan manfaat dari proyek itu begitu. Nah, sederhananya begini saja, bahwa kalau untuk masyarakat pasti setiap proses pasti dikasih tahu. Ini kan untuk masyarakat. Tetapi saya melihat bahwa hanya label saja untuk masyarakat, tapi untuk kepentingan investasi yang lebih besar. Contoh salah satunya untuk kepentingan misalnya Labuhan Bajo sebagai pariwisata premium. Jadi yang kita korbankan adalah masyarakat misalnya Waisano, Pocoleo, Ulumbu. Jadi mereka lah yang menanggung dampak ekologisnya dari kebutuhan mereka begitu. Jadi di setiap proses itu tidak adanya perlibatan partisipasi. Jadi FIC itu sama sekali tidak dijalankan. Nah, masyarakat mengetahui proses itu bukan dari sosialisasinya, tapi soal pengoboran misalnya, ambil sampel atau perluasan jalan. Nah, di 2023 itu kan cukup naik sekali misalnya kasus Pocoleok itu. Saya beberapa kali juga itu Pak Benaya itu mendampingi masyarakat itu ketika PLN mau turun untuk survei jalan dan segala terjadinya penolakan dari warga. Saya itu pernah mendampingi ke Polres Manggarai. Kurang lebih ada 11 orang waktu itu yang kami dampingi dalam prosesnya dengan
pasal yang mereka pakai itu menghalang-halangi. Tetapi sebenarnya kita harus melihat secara runut bahwa ketika mereka menghalang-halangi itu kan prosesnya jelas di dalam regulasinya bahwa proyek itu harus punya izin dulu segala macam. Ketika itu tidak dipenuhi, maka tidak bisa dikatakan bahwa mereka itu adalah menghalang-halangi proyek PSN maupun energi baru dan terbarukan. Nah, kita juga misalnya belajar dari tempat lainnya, banyak kasus yang menyebabkan itu sampai tidak hanya semaput dan lain sebagainya terjadi kematian, misalnya karena bocornya pipa. Ya. Jadi proyek ini sebenarnya tidak bisa kita paksakan untuk kita menambah korban yang sudah ada begitu. Karena ini adalah proyek yang sangat membutuhkan lahan begitu. Nah, kalau kita bicara soal setiap proyek itu kan tidak ada proyek itu yang hanya luas 1 kali 2 meter. Kalau ada proyek yang luasnya 1 kali 2 meter itu bukan proyek kalau menurut saya. Itu adalah kuburan untuk dikubur mereka begitu. Karena berbicara proyek itu minimal paling sedikit itu 2 kali lipat luas lapangan sepak bola begitu. Kita belum ngomong soal dampak lingkungannya, kebutuhan airnya, yang dihasilkan dari ketika membuang Limbah macam-macam ya. dan segala macamnya itu kan banyak ini toh H2S namanya itu. Belum kita omong soal produktif tanaman dan sebagainya. Jadi dia itu sangat terorganisir soal dampak. Tadi sudah diceritakan juga sama Kakak Benaya bahwa terjadinya gatal-gatal. Bagaimana perempuan itu yang sedang hamil begitu, ketika dia mengonsumsikan air dari limbah, yang tercemar, yang tercemar, itu kan kita menambah kelahiran, anak-anak masa depan yang cacat begitu. Di saat yang lain Prabowo kan omong bahwa kita harus salurkan MBG dan lain sebagainya, tapi di sisi yang lain dia sedang merancang bahwa bagaimana anak-anak ini tidak produktif begitu, lahir dengan cacat begitu. Mungkin itu sih sedikit berbagi nanti kita ini. Betul, ini menarik ya. Jadi akhirnya ada cerita juga tuh soal bagaimana upaya kriminalisasi ya tadi. Juga mungkin nanti Bung Benaya bisa nyambung ya soal kan kalau di beberapa referensi itu kan terutama di Manggarai ya, Manggarai Barat yang potensi pertaniannya cukup bagus ya, tapi pada akhirnya juga mengalami degradasi lah kira-kira begitu, penurunan produktif dan macam-macam, baik itu cengkeh macam-macam itulah kira-kira jenis-jenis komoditas unggul yang tadinya menjadi sumber pendapatan masyarakat di sana itu akhirnya juga terganggu akibat kehadiran proyek geothermal. Nah, barangkali dari pengalaman Bung Benaya bisa mengcapture itu juga kira-kira. Dan apa ya sebetulnya yang kira-kira bisa kita lakukan ya, paling tidak akhirnya kan kita harus memikirkan bagaimana menyelamatkan yang tersisa, kira-kira begitu, menyelamatkan yang tersisa. Nah, silakan Bung Benaya bisa nyambung soal tadi gitu. Sebenarnya kan salah satu kelemahan kita yang sering melakukan advokasi macam ini, kita dianggap selalu ketinggalan, tidak mau diajak untuk maju modern bersama-sama, tidak mau untuk maju, dianggap tertinggal. Ya betul. Kita setiap kalau kritik batu bara ya sudah, kita cari ke energi yang lebih ramah lingkungan, kita ganti ke geothermal. Kita kritik geothermal, kali ini terlalu ribet, sudah kalian kembali ke zaman batu saja. Menurut saya kita tuh harus sudah di tahap mencari solusi atas semua ini. Meskipun sebenarnya bukan tugas dan tanggung jawab kita untuk mencari solusi kan. Tugas mereka, saya selalu bilang berkali-kali bahwa yang bertugas untuk mencari solusi selalu mereka yang dibayar pajak, yang memang dikasih tanggung jawab untuk mengurus negara. Gitu. Tapi itu mereka tidak lakukan. Jadi akhirnya yang melakukan semua itu adalah kita ini, yang turun lapangan, yang merasa resah dan merasa risau. Gitu. Di buku Resiko Indonesia kami tulis itu bang, sebenarnya kami tulis ada beberapa solusi sebenarnya, termasuk di film Perang Panas itu. Selalu ya, kalau ada pembangunan itu kami itu selalu mengkritik kalau yang skala besar itu pasti merusak. Iya betul. Skala besar itu pasti merusak.
mau jenis energi apapun. Kalau kita mau pakai panel surya, tapi kalau satu sumber dikasih panel surya, rusak semua juga. Ya, betul. Kalau kita mau ganti ke geothermal, tapi ada sekitar berapa puluh titik kalau di Flores, Bang Wayan? Kurang lebih itu 20 lebih titik lah. 20 Iya. titik Iya. yang di itu baru titik yang Iya. eksplorasi ya? Iya. Belum titik lain. Apakah kalau semua dibangun rusak semua? Apalagi sekarang kita berduka karena Flores sedang gempa. Iya, gitu. betul. Jadi di beberapa tempat, bahkan di beberapa riset itu eksplorasi geothermal yang tidak ramah lingkungan itu bisa memicu gempa kecil-kecilan. Jadi perlu diperhatikan dengan jeli sekali. Iya. Menurut saya gempa di Flores ini perlu jadi titik balik pemerintah kita untuk menjadi rujukan bahwa daerah ini harusnya yang dikuatkan adalah mitigasi rawan bencana ini. Bahwa karena kita di daerah cincin api, harusnya mitigasi bencana perlu diperhatikan. Gempa-gempa semacam ini bagaimana solusi sampai sekarang? Ya meskipun sampai sekarang belum ada jawaban tetap hal ini. Jadi skala besar sudah pasti merusak, dan yang selalu timpang di mana-mana itu pasti kepemilikan. Oke. Kepemilikan energi itu dari dulu tuh selalu dikuasai oleh 1% oleh orang-orang ya. tertentu saja. Jadi bergeraknya di kapital itu saja terus-terusan. Sementara masyarakat sendiri sebagai orang yang pernah mengawasi, yang tinggal di situ, yang akan mengawasi dan tidak, kita tuh selalu percaya bahwa tidak mungkin orang tuh melihat kerusakan dan membiarkan kerusakan itu di rumahnya sendiri. Jadi menurut kami itu sekali lagi tentu ini akan dilakukan setelah rakyat setuju, warganya setuju bahwa energi apa yang paling cocok untuk dibangun daripada mereka sendiri. Kalau mereka bilang kayak di Waisano bilang begini, kami tidak mau geothermal, terus kami tanya, Bapak tidak mau listrik? Bagaimana kalau misalkan di Waisano tidak listrik sama sekali dan hanya untuk geothermal alasan pemerintah untuk bangun itu? Dan mereka bilang, kami ini bukan orang bodoh, kami sudah dulu pakai panel surya dan kami tidak pernah ada masalah dengan membangun panel surya. Jadi mereka punya pilihan lain yang mereka mau kemukakan, gitu. Jadi biarkan saja mereka memutuskan. Dan namanya kebalikan di negara lain misalkan ya, orang-orang bahkan bisa surplus energi di rumahnya sendiri dengan dengan mandiri energi. Mereka bahkan jual energinya ke negara. Begitu. Jadi ini bisa jadi mutualisme juga antara perusahaan-perusahaan negara misalnya dan juga dengan masyarakat sekitar yang mungkin mereka berkooperasi sendiri untuk mengurus energinya sendiri. Kayak beberapa tempat mungkin di Sumba sudah ada ya kincir angin dikelola oleh kooperasi sendiri. Jadi kayak begitu itu menurut kami yang di Indonesia Baru ini harus segera didiskusikan. Sehingga orang-orang yang menganggap kita ketinggalan zaman dan tidak mau berubah, kita ketemu titik tengahnya di sini. Jadi tapi sekali lagi ya, membangun tanpa dengan pertanggungjawaban yang matang tetap akan menimbulkan kerusakan baik secara sosial maupun lingkungan. Iya, ini kawan-kawan. Jadi akhirnya menarik nih. Satu di soal skema ya atau pendekatan dalam konteks pembangunan energi kita lah ya. Itu kalau dalam skala besar pasti bermasalah, gitu ya. Sementara dalam sejarahnya ada banyak praktek pengolahan energi dalam skala kecil yang sebetulnya bisa direplikasi atau diterapkan oleh negara. Tapi itu yang kemudian hilang. Tapi akhirnya kita semakin sadar, Ben dan Kawian, sadar karena semakin tinggi atau semakin besar kebutuhan energi yang itu diproyeksikan dan coba digalakkan oleh negara, semakin menunjukkan watak ya, atau ambisi lah negara di dalam kepentingan modal tadi gitu ya, bahwa akhirnya energi ini menjadi satu objek mainan ya di dalam sirkulasi kapitalisme yang sementara coba diperagakan di mana-mana, terutama juga di Indonesia ya gitu. Nah, tadi juga Bung Naya dan Kawian sempat menyinggung ya soal, meskipun nanti diskusi ini kita tidak sedang menyimpulkan atau membuat satu tesis ya soal apakah gempa Flores itu juga punya keterkaitan secara geologis ya dengan kehadiran banyak proyek geothermal di sana. Tapi paling tidak ini sebagai diskusi awal ya untuk melihat. Tentu ada banyak riset juga lah yang mencoba untuk memotret bagaimana kondisi geologi satu daerah yang rentan terhadap bencana ketika didukung oleh banyak proyek yang syarat dengan kerusakan, itu justru akan mempercepat ancaman-ancaman bencana ekologi ke depan. Nah, kira-kira kita melihat dari sini kan tadi Benaya juga sempat bilang kan,
bahwa dengan adanya bencana ini pemerintah semestinya kan mulai merefleksikan dan mulai merancang ulang, terutama soal perspektif pembangunan yang yang sensitif terhadap lingkungan hidup gitu ya, yang sensitif terhadap keberlanjutan hak atas lingkungan hidup macam-macam gitulah, sehingga ke depan itu hal-hal ruang yang tersisa ini bisa kita selamatkan kan begitu. Nah kira-kira apa yang bisa dipelajari oleh kawan-kawan di luar ketika melihat diskusi kita malam hari ini, terutama dari soal alternatif lah pendekatan atau pola yang bisa kita gunakan sebagai jalan lain dari jalan mainstream yang digunakan oleh pemerintah, baik dalam hal mengelola energi maupun dalam proyek-proyek lain yang kita anggap sangat rakus terhadap lahan gitu, rakus terhadap air dan macam-macam itu. Nah, kira-kira ada pola lain yang bisa dipelajari secara bersama-sama. Mungkin Bung Benar ya? Ya sebenarnya kita itu terutama di Indonesia Timur ya, jangan pernah mau berkorban untuk kemajuan daerah lain. Iya. Ya. Kita tuh bisa belajar di tempat-tempat lain, Sulawesi misalnya. Dengan alasan terisi energi juga tadi, karena tadi katanya orang sudah capek menggunakan bahan bakar bensin karena dianggap mengotori polusi di Jakarta gitu. Betul. Terus membawa narasi ramah lingkungan ke Sulawesi, Maluku dan Papua misalnya. Untuk orang desa, kenapa kalian punya udara yang kotor? Kenapa kami yang disuruh berkorban? Ya. Jadi mereka melawan dengan caranya sendiri. Jadi mereka bilang, kalian pakai narasi ramah lingkungan. Kami di sini setiap hari ramah lingkungan, udara segar setiap hari, minum air juga tidak perlu bayar dan lain. Lalu ketika ini datang dan hutan ditebang, kebun-kebun dirampas dengan brutal gitu ya. Belum ada masalah kriminalisasi dan lain-lain. Semua dibawa semua ke Jawa misalnya. Mohon maaf, ini bukan masalah rasial tapi ini masalah tulang ukur pembangunan. Jadi fokus pembangunan di mana yang kalian mau fokuskan gitu. Dan sekali lagi, kalau misalkan yang di daerah-daerah Jawa sana sudah hancur, sudah habis, ya sudah. Harusnya kan orang bisa pemerintah itu harusnya berpikir bahwa kita berhenti sudah dengan gaya pembangunan yang masih hancur. Mungkin kita perlu untuk kebutuhan di Jakarta, kita tidak perlu lagi mengambil batu bara di Kalimantan misalnya. Tapi sudah kita bangun panel surya sesuai dengan yang bisa dilipat atau di mana. Beberapa riset itu kami juga tulis dalam buku riset itu. Kita punya jenis banyak panel surya yang tidak makan tempat, misalkan bisa dipasang di genteng dimanapun itu, di samping rumah atau apa. Kita punya banyak sekali cara-cara untuk beralih pelan-pelan untuk menghidupi dan energi untuk kebutuhan domestik sehari-hari. Tapi ini juga kritik untuk banyak orang di Jakarta hari ini sebenarnya, untuk orang-orang yang konsumtif sekali. Jadi orang-orang itu ketika merasa bahwa ini semua gampang mendapatkan akses listrik segala macam, orang akhirnya lupa mematikan listrik, menyalakan AC tapi pakai selimut tebal-tebal, apa bolehnya pakai selimut tebal dan sebagainya. Jadi ada kritik juga untuk rakyat sendiri gitu. Jadi kita sebagai rakyat harus menekan sifat konsumsi kita gitu. Di sisi yang lain, pemerintah kita juga harus berpikir cara lain untuk mengelektrifikasi kebutuhan domestik sendiri gitu. Sementara perusahaan-perusahaan juga kalau memang butuh listrik yang banyak, ya mereka harus pikir kerja keras secara kreatif secara caranya untuk mendapatkan energi yang lain yang tentu tidak merusak sosial dan lingkungan. Itu sih tambahan. Mungkin kau Yan? Ya, menarik juga ya. Saya juga sambung soal bagaimana kita menanggung soal tercemarnya di Jakarta. Akhirnya yang mau diambil dan jadi korban adalah masyarakat yang punya potensi, misalnya panas bumi ya. Nah, menariknya begini ya. Ya untuk di Jakarta bersih ya, kalau misalnya panas bumi ya. Tapi bagaimana di titik-titik atau di tapak yang tempat beroperasinya? Karena proses pemanggilannya itu kan tidak bersih juga sesungguhnya. Karena mulai dari eksplorasi sampai berproduksinya itu, eksploitasinya itu kan dia menghasilkan asap juga sesungguhnya. Jadi kalau kita omong bersih, malah bikin yang misalnya yang punya tapak atau yang punya kampung yang punya potensi misalnya panas bumi, dia tidak jadi bersih lagi begitu. Karena dari awal ketika dia tidak tercemar kampungnya, ketika hadirnya proyek dia kembali mencemar untuk bagaimana membersihkan kota-kota yang bilang tercemar begitu. Jadi kita menjadi korban untuk bagaimana menghasilkan
energi bersih atau energi hijau yang dijanjikan begitu. Nah, kalau misalnya konteks NTT ya, apalagi Wali NTT kan fokusnya di ini. Nah, Wali NTT juga melihat bahwa misalnya kita berbicara soal tanah. Tanah itu kan bukan hanya soal komoditas. Tanah itu adalah bagaimana masyarakat NTT itu punya tempat hidup, punya pangan, ekonomi, pengembalaan, sosial, budaya dan lain sebagainya begitu. Nah, ketika proyek itu diambil, ini kan kita tidak hanya kehilangan tanah sesungguhnya. Kita akan kehilangan semuanya sampai seumur hidup. Karena ketika tanah itu kita serahkan, kita tidak mempunyai akses begitu. Ini adalah dikatakan bahwa ekonomi ekonomi yang tidak berkelanjutan begitu. Ekonomi ekstraksi, ekstraktif ya. Iya. Nah, kita kadang membuat itu terlalu rumit, Pak Benaya. Jadi seringkali mungkin kita melihat di tempat-tempat lain, kita buat kosakata itu yang tidak dipaham oleh masyarakat begitu, tanpa dijelaskan segala macam. Kalau kita belajar misalnya penetapan Pulau Flores itu kan dari awal-awal itu kan mereka kayak senang sekali. Wah, kita ditetapkan sebagai pulau pada bumi. Mereka tidak pernah tahu karena memang kosakata baru bagi NTT begitu. Jadi kita melihat ini masyarakat bukan soal berapa harga misalnya tanah yang dibayar ya. Tapi pertanyaan yang lebih penting bagi saya itu apa yang sebenarnya hilang ketika masyarakat kehilangan tanahnya. Itu sebenarnya kita kehilangan misalnya pangan, sumber pencaharian, sosial, sejarah keluarga. Karena misalnya kalau proyek-proyek ini kita tidak mencegah, bisa saja akan terjadi seperti Lapindo begitu. Iya, betul. Apakah kalau kita kehilangan itu, kita masih punya tempat di tempat-tempat lain atau di kabupaten-kabupaten lain? Tidak ada. Hanya ada di NTT begitu atau di kampung kita sendiri begitu. Nah, kita juga belajar misalnya tadi sudah diceritakan juga soal persoalan ini. Juga di tempat beroperasinya itu juga terjadinya tidak produktif tanaman. Misalnya mereka penghasilannya kopi setiap tahun ketika beroperasinya itu mengalami penurunan. Bahkan mereka itu tidak panen begitu. Nah, panen ya, panen ya. Sederhananya begini sebagai masyarakat. Sebelum datangnya proyek, kok biasa-biasa saja. Kan mereka bisa ambil kesimpulan. Kita pun hal seperti itu begitu. Bisa kita ambil kesimpulan begitu. Kalau bukan ini, walaupun itu sedikit ya, tapi itu sudah menanggung ya, atau instalasinya itu berkelanjutan. Iya. Ya, terus. Jadi itu problem apa yang dijanjikan oleh negara bahwa ini adalah solusi. Menurut saya itu tidak bisa kita tanggungkan di salah satu tempat. Misalnya tadi yang diceritakan oleh Kakak Benaya, kita itu kalau mau mau hidup dari energi itu harus mandiri dia. Tidak bisa kita tanggungkan satu tempat yang punya geothermal. Jadi kita lihat sesuaikan dengan potensi daerahnya. Jadi daerah itu kalau dia adalah penghasil geothermal, juga ditanyakan juga begitu. Apakah ini bagian dari alternatif atau dari solusi begitu? Misalnya sumber matahari, kincir angin segala macam, juga tidak bisa juga bergantung kepada Flores begitu untuk menerangi rumah-rumah mereka begitu. Jadi kita kembalikan kepada setiap kabupaten atau daerah yang punya potensi atau listrik masing-masing begitu. Jadi kita tidak bisa mengorbankan masyarakat Flores karena dia punya geothermal untuk bagaimana kita mendapatkan listrik atau bagaimana karena solusinya misalnya di Jakarta polusinya sudah tercemar atau sudah melebihi jadi kita mengorbankan masyarakat Flores, tidak bisa begitu. Jadi setiap tempat itu karena punya potensi sumber energinya, jadi dia menanggung sendiri begitu tanpa dia bergantung begitu. Jadi alternatif yang sesungguhnya yang diceritakan Kakak Benaya itu menurut saya seperti itu begitu. Jadi gunakan sumber yang ada di
kabupaten daerah masing-masing. ya. Ya, Nah, kita pun punya kendala di situ. Kalau misalkan kita mau beralih ke energi yang kita mau mendesain energi itu, kita punya kendala. Kita kan sekarang tidak boleh memproduksi listrik di batas sesuai yang PLN kasih. iya betul. Itu masalah buat kita hari ini. Jadi bagaimana caranya kita mau energi sebenarnya kita tuh dipaksa untuk tetap on grid dengan PLN punya. Iya. Repot sekali memang kita sekarang. Karena itu juga bisa berkaitan ya antara misalkan kepentingan PLN dengan kontribusi dia terhadap negara ya. Ya, selain dari relasi itu ya, relasi itu soal konsumen dan soal kewajiban dia ke negara. Tapi kan ada juga kepentingan bisnis yang lebih besar yang dimiliki oleh PLN kan. Betul. Yang itu punya relasi ke banyak kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai oligarki di macam-macam itulah kira-kira. Tapi menarik nih. Tadi ada satu poin yang bisa kita highlight ya di soal-soal bagaimana melihat ketimpangan pembangunan, terutama di soal energi ya. Ketika misalnya kenapa harus kenapa dalam pembangunan itu selalu mengorbankan satu daerah untuk memajukan daerah tertentu, misalnya begitu, ya kan? Misalnya kenapa NTT harus dirusak ruang hidupnya hanya untuk memenuhi kepentingan Jakarta, misalnya begitulah kira-kira. Padahal semua urusan di NTT itu juga ditentukan oleh Jakarta. Nah, padahal kita yang kemudian berada di dalam ruang hidup ini, gitu. Kita yang punya kepentingan langsung terhadap alam dan seterusnya. Yang kedua misalnya, tadi tuh juga sempat disinggung oleh Pak Uyan dan Ibu Menaya. Soal NTT itu punya local wisdom yang kuat, yang kaya gitu. Misalnya masyarakat relasi ya, sosial ekologi antara masyarakat dengan alam, itu kan kuat. Dan itu dimanifestasikan dalam bentuk masyarakat adat, masyarakat kebudayaan ya, misalnya begitu. Yang setiap prosesnya itu selalu melalui mekanisme adat, ya kan, macam-macam. Seharusnya itu menjadi satu nilai kekayaan budaya atau local wisdom yang punya nilai tinggi sebetulnya. Tapi kenapa hanya dirusak demi kepentingan pembangunan macam-macam itu ya. Nah ini juga yang kemudian alpa dari kacamata negara kita melihat atau dalam mengoperasikan kata pembangunan ya, dalam wujud yang sangat rakus terhadap lahan, sangat rakus terhadap air, sangat berisiko terhadap kelangsungan masyarakat yang hidup di dalamnya. Gitu. Nah, mungkin ini juga jadi satu pertanyaan buat kita yang perlu kita jawab ya. Tadi misalnya soal apa pola dan alternatif kan pendekatannya adalah sudah kita membangun energi itu berbasis komunitas macam-macam. Lagi-lagi ada kendala soal PLN itu punya standarisasi sendiri kan soal penggunaan elektrifikasi itu macam-macam. Nah, kalau kita lihat misalnya di NTT itu, kayaknya kita tuh seolah-olah berada dalam 3 kutub ya, energi potensial gitu. Kayak misalnya Flores kan sebagai pulau geotermal, Sumba sebagai Sumba apa tuh? Tagline-nya tuh. Sumba Iconic Island. Itu ya kan. Kemudian di timur itu kan punya potensi energi biomasa yang kuat kan. Iya. Nah sebenarnya daerah-daerah kepulauan semacam Alor itu juga punya potensi energi alternatif ya, lain semacam kekuatan arus. Iya, Kan tinggi tuh. ombaknya Nah, dulu. iya kan, ombak macam-macam. Nah kenapa misalnya kalau dalam kerangka kita diskusi soal energi baru terbarukan itu yang tidak dilihat gitu. Ya kan, itu yang tidak dilihat. Apa karena memang kalaupun pertimbangan soal pembiayaan, bukankah banyak penelitian atau riset yang menyebut bahwa geothermal itu selain soal rakus terhadap air macam-macam, proses pembiayaannya juga sangat mahal kan? Karena dia membutuhkan sarana prasarana, infrastruktur pendukung macam-macam kan. Nah, tapi kenapa negara Alfa soal melihat itu? Kira-kira apa nih? Ini mungkin bisa jadi dianggap subjektif, tapi barangkali kita bisa memberikan satu perspektif ya. Kenapa negara abai terhadap banyak energi alternatif itu gitu? Bung Naya. Ya menurut saya satu kalimat, negara malas saja sebenarnya. Ini harus bisa negara malas. Itu tuh kan negara yang sangat kaya ya. Hmm. Maksudnya 2/3 wilayah Indonesia adalah laut sebenarnya. Oke ya. Terus kita punya daratan yang luas sekali, hamparan sabana di Sumba atau apa namanya kekuatan gelombang Indonesia Timur itu kuat sekali. Kami tuliskan juga di buku sekali, kami tuliskan lagi di buku Rest Indonesia itu pernah ada satu temannya Farid Gaban di daerah Sumatera itu yang pernah coba untuk uji coba bagaimana memanfaatkan gelombang laut. Iya betul. Apa namanya, mungkin Bang Atas sempat baca bagian itu, memanfaatkan gelombang laut untuk mengelifikasi untuk kebutuhan sekitar saja, bukan untuk kebutuhan kecil sekali. Dan itu bisa.
dengan pembiayaan yang sangat murah, dengan alat-alat yang seadanya, Ya. pakai drone dan lain-lain. Ah. Saya belum bisa kasih gambaran dari aplikasinya, tapi di buku itu mungkin digambarkan dengan detail sekali bagaimana memanfaatkan gelombang laut untuk energi. Itu dilakukan oleh satu orang sendiri yang punya inisiatif sendiri, karena dia basisnya memang suka ngulik-ngulik. Masalahnya kita adalah negara kita tuh paling malas untuk ngurusin orang-orang yang memang tadi pandai, yang punya yang punya tujuan untuk memang mengulik ilmu pengetahuan. Kita punya banyak orang pintar, banyak yang lebih pintar dari Gibran banyak sekali. Jadi maksudnya, mereka tidak pernah pikir ini, mereka tidak pernah mensupport lembaga-lembaga penelitian. Bahkan kita untuk kerja-kerja begini turun lapangan sendiri kan pakai dana sendiri. Iya, betul. Giliran sebentar kita mentolong untuk teman-teman lain, kita dicap andek-andek asing lagi. Serba susah memang hidup di Indonesia ini, jadi repot memang. Jadi penghargaan terhadap ilmu kita itu tuh rendah sekali menurut saya. Jadi kita punya banyak orang tokoh-tokoh hebat yang memang menjadi teknokrat dan memang suka ngulik-ngulik soal pengetahuan-pengetahuan yang ada, dan ilmu pengetahuan itu diimplementasikan ke dalam energi yang bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari dengan skala yang sangat kecil dan tidak merusak. Itu negara itu selalu abai gitu. Tidak perlu jauh-jauh ngomong soal energi, misalkan soal budaya saja deh. Betul budaya. Kita tuh hanya memaknai budaya pada saat tanggal 17-an. Iya. Gibran datang ke Rote, Gibran lagi datang ke Rote pakai topi TI Lengga misalnya, terus gontok-gontokan, tapi tidak tahu sendiri apakah dia mengerti di Rote karakter karakter pembangunan masyarakatnya bagaimana. Masyarakat itu punya kaitan apa dengan topi itu, dengan lontar yang tadinya ada di situ, dengan tidak ditanam lontar itu akhirnya ditebang misalnya untuk dipakai untuk tambah garam misalnya. Jadi apakah dia mengerti dengan masalah itu? Ya. Karena sekali lagi betul, alam itu memang punya kaitannya dengan apa yang ada hari ini, dengan tradisi budaya seperti yang Kakak Wian sebutkan tadi misalnya. Kemarin saya sempat datang ke daerah Molo Utara, di daerah TTS. Di sana penamaan tempat atau hubungan dengan alam itu lebih dekat ke batu. Makanya nama-nama Fatu dan lain-lain. Jadi seintim itu hubungan antara alam dengan masyarakat sekitar. Ini bukan romantisme ya, tapi sebenarnya ini betul seintim itu kan. Itu ada alasannya. Ternyata batu itu yang juga punya kaitannya dengan sumber-sumber mata air misalnya, dengan kars, dengan marmer dan lain-lain, itu punya kaitannya. Hal-hal begitu tuh ya saya tidak tahu apakah negara ini terlalu malas atau tidak nyampe untuk mikir sampai ke sana gitu. Betul. Itu tuh. Jadi maksud saya kita punya berbagai macam sumber kekayaan, kita punya berbagai macam. Kita belum ngomong soal mikrohidro ya, kecil-kecil, tapi kekuatan hidrologi kita tuh kuat sekali, bagi kita manfaatkan laut dan lain. Terlalu banyak sumber energi sebenarnya. Kalau kita memang mau mandiri gitu ya, kita tuh jadi negara yang sangat kaya sebenarnya. Iya. Makanya sekali lagi itu desentralisasi energi itu penting sekali. Ini poinnya nih, desentralisasi energi ya. Nah, kau yang sendiri gimana melihatnya? Iya, kalau Kakak Benay bilang tadi negara malas, mungkin saya juga punya satu ini ya, bahwa kita tidak mau negara kita itu masyarakatnya itu mandiri sesungguhnya. Negara Kita itu terlalu dibuat itu bergantung. Jadi negara itu membuat bergantung begitu. Jadi misalnya kalau kita omong soal energi skala kecil, komunitas, seperti yang diceritakan oleh Kakak Benay tadi, bahwa juga punya skema juga. Jadi kita tidak bisa ini. Jadi sudah dibuat skemanya bagaimana itu masyarakat itu tidak bisa mengelola energi skala komunitas. Jadi semuanya itu harus berpatokan kepada industri atau yang lebih besar begitu, yang harus dikelola oleh PLN. Ini kan bermasalah sekali begitu. Seharusnya negara kan bersyukur ketika masyarakatnya mandiri begitu. Nah, kadang-kadang kan di situ negara itu selalu hadir bahwa kalau masyarakat itu dia tidak bisa eksploitasi sumber yang ada di wilayah itu begitu. Karena ketika hadirnya investasi itu kan selalu menjanjikan soal kesejahteraan, lapangan pekerjaan. Lagi-lagi kita dibilang miskin. Nah, bermasalahnya juga kita misalnya di NTT, kita misalnya memakai rumah alang atau rumah dari kayu. Dari statistik saja melihat kita bahwa kita miskin begitu. Itu kan
kacamata kuda yang sangat bermasalah begitu. Sedangkan kalau kita belajar misalnya NTT itu adalah daerah gempa, kekeringan dan lain sebagainya, misalnya terjadinya gempa, malah itu untuk mencegah ini bencana sebenarnya. Karena dari rumah kayu jadi tingkat tidak terlalu tinggi dibandingkan kayu. Tapi lagi-lagi ya, karena kita kadang kan dari statistik ketika rumah kayu miskin, di kategori miskin. iya miskin. Jadi di tempat yang punya potensi, saya beberapa mempelajari memang, misalnya Papua, NTT, Maluku, Sulawesi yang punya potensi sumber daya alamnya tinggi, pasti akan dikategorikan daerah miskin. Ya. Nah, bagaimana supaya mereka itu bisa mengeksploitasi sumber dayanya? Kalau kita maju, mereka tidak punya alasan. Itu poinnya kalau menurut saya. Jadi lagi-lagi, semaju apapun kita, pasti akan dibilang miskin. Bagaimana mereka bilang kita miskin? Kita setiap hari pesta terus, masa dibilang miskin? Tidak ada negara yang kaya yang pesta setiap hari, Pak. Itu lagi kan salah. Bisa sederhana itu ya sebetulnya ya. Masa Papua dibilang miskin, dia punya emas yang begitu luar biasa. Ini kan aneh sekali begitu. Jadi menurut saya kita bukan miskin, tapi dipakaikan label sesuai data mereka bahwa kita itu miskin. Kita NTT tidak pernah ada yang pergi tinggal di bawah kolong jembatan untuk tidur ya. Tidak pernah ada. Atau ngamen ya? Iya, tidak pernah ada. Kita itu sudah mandiri begitu, sudah diajarkan bagaimana bertahan di situasi apapun begitu. Tapi kehadiran negara malah memperumit bahwa kita itu 3T. Nah, lagi-lagi juga ketika instalasi sebuah proyek yang mereka bawa begitu. Nah, terjadinya misalnya bencana, salah satunya keluarga kita di Flores saat ini ya. Nah, mereka itu kayak mencuci tangan begitu. Ya, jadi betul, ketika terjadi bencana, padahal ini mereka bagian dari kejahatan pelaku ini. Dari perusahaannya, dari izinnya. Tapi ketika bencana begitu, seolah-olah mereka itu merasa baik begitu. Bawa Indomie dan segala macam begitu. Sedangkan hulunya ada di mereka sesungguhnya, pelaku kejahatan utamanya. Walaupun ya kita tidak hitung bahwa pelakunya ini dan itunya, tapi mereka itu adalah bagian dari kejahatan itu, merancang sebuah wilayah itu yang sebenarnya sudah rentan ya, sudah ada tanda-tanda bahwa tidak bisa proyek ini segala macam, tapi mereka paksakan. Artinya tidak sesuai lagi daya dukung dan daya tampung. Juga kita NTT ini daerah kepulauan juga. Nah, di dalam undang-undang pesisir itu kan jelas. Ya boleh kan? Setiap aktivitas pertambangan itu dilarang di pulau kecil di bawah 2000 km. Kita itu banyak pulau kecil itu yang ada di NTT dan dieksploitasi. Ini kan sebuah kematian hukum yang terjadi di wilayah-wilayah pulau kecil begitu. Karena satu SK bisa dimengalahkan undang-undang untuk beroperasi begitu. Jadi ini permasalahan tidak hanya misalnya masyarakat NTT, masyarakat Indonesia pada umumnya mengalami hal yang sama. Iya, pulau kecilnya itu dieksploitasi untuk kepentingan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan begitu. Jadi apakah proyek itu membawa hal baik? Sama sekali menurut saya tidak. Iya. Kalau menurut saya melihat bahwa apa proyek yang mereka buat di tempat-tempat lain dan akan sampai ke NTT, itu bukanlah solusi, tapi menambah masalah baru begitu. Bukan mengurangi masalah baru atau mencegah, tetapi bagaimana melahirkan mata uang baru dan menambah masalah baru dan konflik baru, kehilangan ruang hidup baru dan lain sebagainya. Itu yang terjadi begitu. Jadi mereka bilang baik, iya itu dalam mulutnya, tetapi mereka itu bukan lihat kebaikannya, tapi bagaimana mereka menguntungkan dan membuat masalah baru sehingga terjadinya gempa dan lain sebagainya. Mereka merasa baik dan bahwa mereka punya supermi. Ini kan konyol sekali ya konsep itu begitu. Nah ini menarik ya. Nah, satu saya coba memahami sebetulnya akhirnya tuh dalam konsep pembangunan negara gitu, hari ini ya,
itu selalu apa namanya, memposisikan rakyat itu kan pertama sebagai objek ya. Iya. Yang kalau misalnya kita teman-teman yang belajar soal pembangunan itu kan posisi masyarakat itu kan dia satu sisi dia sebagai objek, sisi lain dia juga sebagai subjek. Tapi terutama dalam konteks pembangunan itu dia adalah subjek utama kan, gitu. Karena dia yang menerima manfaat macam-macam. Gitu. Tapi itulah ada banyak persoalan-persoalan teknis, gitu ya, persoalan administratif dan pendekatan-pendekatan teknokratis itu pada akhirnya juga mensubordinasi masyarakat di dalam semacam sekat-sekat, semacam kategori-kategori. Misalnya orang miskin itu ditentukan oleh arsitektur bangunan rumahnya, kan. Padahal bisa saja orang bangun rumah kayu, gitu, dengan bahan-bahan kayu itu untuk mitigasi gempa, misalnya lebih tahan, ya, secara fungsional ya, itu lebih tahan. Tapi negara melihat itu sebagai kategori yang lain gitu. Nah, begitu juga ya dengan aspek-aspek yang lain, misalnya kenapa akhirnya kemiskinan itu diciptakan dan sebagai label untuk mempermudah negara menancapkan kepentingan eksploitasi sumber daya alamnya, ya karena kalau satu daerah itu sudah berdaya, negara mungkin suka punya alasan untuk masuk, kira-kira gitu. Jadi akhirnya kemiskinan itu adalah satu kondisi yang sengaja diciptakan oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang jauh lebih berisiko, terutama dalam konteks ekspansi proyek-proyek strategi nasional, kemudian ada infiltrasi kepentingan kapital di situ antara negara dan korporasi, ya, kira-kira begitu. Nah, itu yang membuat negara itu seringkali alpa dalam banyak hal yang kita anggap itu jauh lebih baik, ya, punya alternatif, termasuk soal energi tadi gitu. Nah, mungkin ini di pertanyaan akhir nih, ya, ini bisa jadi satu tawaran yang kemungkinan ke depan akan kita diskusikan lebih jauh, ya. Tadi kan kita sudah tanya soal pendekatan atau pola. Nah, kira-kira ke depan misalnya dalam perjuangan melawan atau iyalah dalam konteks perjuangan masyarakat mempertahankan rumah hidupnya atau dalam hal paling tidak mengerem sedikit, ya, laju ekspansi banyak proyek ini kan salah satu hal yang perlu kita pikirkan itu adalah bahwa tidak mungkin semua kawasan yang sudah dirusak ini kita selamatkan dengan pertimbangan, dengan perhitungan, ya, kalkulasi soal kekuatan politik kita, gitu ya, soal posisi kita di hadapan proyek dan negara yang selalu dirugikan misalnya. Maka kan akhirnya pilihan lain adalah bagaimana memulai membentengi, ya, ruang-ruang yang tersisa tadi. Nah, apakah mungkin misalnya pendekatan yang paling bisa kita lakukan dalam jangka pendek adalah melalui proses pendidikan dan penyadarannya pada warga apa itu dari banyak hal yang tadi sudah kita diskusikan itu, atau mungkin ada tawaran lain, ya, yang sebagai alternatif strategi yang memungkinkan untuk dilakukan atau menjadi pendekatan bagi kawan-kawan, pertama teman-teman Walhi di NTT, ya. Barangkali dari perjalanan Bung Benaya sepanjang dari Papua sampai ke NTT ini kan pasti ada praktek-praktek baik yang bisa kita contohi dalam hal mempertahankan masyarakat adat maupun masyarakat di lokasi proyek, mempertahankan ruang hidupnya yang bisa dibagi ke kawan-kawan. Ya, sebenarnya kelemahan kita di NTT itu kan kita wilayah kepulauan, ya. Jadi akses untuk ke tempat-tempat lokasi-lokasi proyek yang berdampak buruk kepada masyarakat itu susah untuk kita jangkau. Maka kita untuk ke Rote misalnya harus tunggu cuaca membaik baru kita bisa ke sana. Sementara mungkin warga-warga di tempat-tempat lain ini merasa sendirian, merasa tidak punya teman untuk berjuang bersama. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang itu menurut saya adalah menguatkan atau justru mendukung komunitas di daerah, warga-warga adat di daerah. Mereka butuh teman untuk diskusi, mereka butuh teman untuk untuk saling berbagi cerita,
mungkin kita bisa jadi apa ya, bisa jadi teman diskusi yang baik bagi mereka, kita bisa mendengar aspirasi mereka dan juga kita membagikan itu kepada banyak orang kan, sebenarnya. Tapi dia selalu yang saya bilang selalu tanya kepada masyarakat sendiri, mereka tuh paling tahu dengan daerahnya sendiri, dengan tipikal daerahnya sendiri. Apa namanya, bencana alam hari ini dengan kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan, dan di Papua, bahkan sekarang dengan kebakaran bahkan rumah adat kemarin di Lombok, Betul. dengan gempa di Flores. Kita punya apa namanya peringatan alam bertubi-tubi dalam waktu dekat ini, dalam rentang waktu yang sangat dekat. Jadi kita perlu belajar sekali, belajar apa namanya, bagaimana masyarakat adat memandang alam, bagaimana mitigasi bencana dari warga sendiri dulu kayak gimana. Kalau misalkan apa yang membuat tempat-tempat lain di wilayah pesisir itu tetap bertahan, tidak ada sedimentasi sampai hari ini, kita perlu tanya mereka apa yang mereka lakukan gitu. Misalnya kemarin saya ke Rote, misalnya kemarin ini tujuannya Rote, ketemu dengan Pak Frans misalnya, dia misalkan ada apa namanya penginapan, tapi di depan penginapan itu dia bangun rumput-rumput yang memang itu menahan abrasi gitu. Mereka punya itu, dan tempat-tempat lain juga punya punya benteng-benteng alami, punya mitigasinya sendiri terkait dengan alamnya sendiri. Jadi selalu tanya, kalau bangun ini kalian setuju tidak loh mama, risiko jangka panjangnya apa, selalu dampingi masyarakat adat gitu. Dan sekali lagi apa namanya, kalau dalam skala kita yang apa ini di pusat-pusat keramaian ini ya, menurut saya kita mungkin sudah perlu mulai memikirkan ulang, karena kan selalu ya ancaman ini kan selalu bertubi-tubi ya, datang ke lokasi-lokasi apa namanya terluar, ke lokasi-lokasi kepulauan. Kita perlu lagi memikirkan bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat. Hari ini kita perlu menggugat pusat, menurut saya. Sudah terlalu sering pusat ini dan sudah terlalu lama, dalam beberapa tahun pusat selalu memutuskan segala sesuatu dari mejanya di Jakarta. Iya, betul. Kita di skala NTT ini sendiri, menurut saya kita perlu duduk lagi, anak-anak muda di NTT ini perlu duduk membicarakan lagi. Sebaiknya kedepannya ini kalau membangun sesuatu perlu kami yang apa namanya memutuskan. Siapapun orang yang ada membuat kebijakan di NTT ini, bahkan kita harus menuntut otonomi yang seluasnya. Ya. Makanya di bagian akhir buku resolusi kan mereka terus, kalau bisa kita jangan bentuk negaranya jangan kesatuan, kalau bisa federasi saja. Iya. Dengan federasi mungkin sistem politiknya bisa lebih merakyat, keputusan politiknya juga bisa lebih apa namanya lebih dekat. Jadi kita tuh bisa apa namanya punya ruang yang cukup untuk saling koreksi begitu. Kalau ada masalah kita koreksinya sudah di Kupang saja. Kalau masalah di Flores ya sudah koreksinya di Flores saja. Jadi kita jangan takut pecah belah gitu. Mungkin pada saat kita dulu pernah jadi Republik Indonesia Serikat misalnya, pada kita takut misalnya, mungkin masih masuk akal karena kita baru merdeka dan takut dipecah belah. Tapi setelah 81 kita merdeka ini tidak ada yang berubah. Kita punya pendidikan masih tetap timpang. Apa namanya, perampasan tahap juga masih terus ada sampai hari ini. Ada begitu banyak yang masih bertahan hari ini, dan tidak begitu banyak yang berubah selain jalan yang katanya masa 81 tahun untuk bangun jalan saja, itu kan yang benar saja. Pengen jalan tol itu. Jadi kita juga apa namanya butuh sekali untuk membangun SDM kita sendiri. Kalau kita sekolah jangan jauh-jauh lah, kita sekolah di tempat kita sendiri saja gitu. Sesederhana itu sebenarnya untuk membangun apa namanya apa yang ada sudah di tujuan kita gitu. Gitu sih. Ya, kalau ditanya soal apa jalanan baik ya, sebenarnya ini kan kewajiban negara sesungguhnya. Bagaimana setiap proyek itu dijelaskan secara detail dan terperinci. Nah ini terbalik, karena negara itu tidak selalu membicarakan kepada rakyatnya soal kecerdasan dan di mana sih partisipasi mereka perlibatannya. Akhirnya masyarakat sipil lah yang punya tugas ini, bukan tugas negara. Jadi negara itu tinggal datang kasih tahu untuk mendukung proyeknya, tidak lagi misalnya partisipasinya itu untuk di sana kita sampaikan keberatan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan, tidak. Itu tidak menjadi ruang publik lagi. Nah ruang itu tidak pernah dilakukan. Akhirnya sebagai pegiat lingkungan, organisasi advokasi, mereka lah yang terus mengajari begitu. Nah kalau kita bilang hal baik juga tidak ada yang benar-benar baik juga begitu. Misalnya kita belajar di tempat-tempat lain,
ketika mereka sudah sudah bertati-tati berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Nah, kadang-kadang kan negara kan mengarahkan masyarakatnya untuk gugatan begitu, entah itu gugat izin dan lain sebagainya. Masyarakat itu menang begitu, misalnya di Sangihe, misalnya di Wawoni, Dairi. Tapi pada prakteknya itu mereka itu seolah-olah orang kalah begitu, karena terjadinya eksploitasi begitu. Jadi perlawanan itu kita tidak bisa taruhkan kepada misalnya gugatan dan lain sebagainya. Pertarungan itu memang harus ada di tapak begitu. Karena kalau kita menang di atas kertas, tapi proyeknya terus jalan, artinya kita tidak menang begitu. Nah ini problem juga begitu. Jadi posisi kita sesungguhnya itu bagaimana kita terus bersolidaritas siapapun begitu. Karena munculnya krisis atau masalah itu bukan berawalnya dari tapak begitu atau dari masyarakat, berawalnya itu dari pengambil dan pelaku kebijakan begitu. Karena itu krisis yang kita rasakan hari ini bukan berawalnya dari misalnya NTT atau Maluku dan Papua, itu berasalnya dari ruangan, meja dan pena pemerintah pusat begitu. Itu adalah awal dari krisisnya begitu. Nah, bagaimana kita melawan itu? Kita ini tidak bisa dipecah belahkan. Jadi solidaritas kita itu bukan soal administrasi lagi kalau menurut saya. Jadi fokus kita itu bagaimana itu soal perlindungan begitu. Karena misalnya laut itu tidak lagi jadi ruang pemisah, misalnya Sumba, Timor dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya ruang pemersatu. Karena alat transportasi bagaimana menyatukan kita. Jadi kita tidak bisa sebuah investasi itu memecahkan kita. Nah, ini isunya Sumba ya, ini isunya Timur, ini isunya Rote dan segala macam, tidak bisa kita lihat dari sisi administrasinya. Nah, karena kita hidup di kubangan yang sama menurut saya. Jadi, apa yang dirasa pun di Pulau Sumba, sewaktu-waktu akan dirasakan juga oleh Nusa Tenggara Barat begitu. Karena kita hidup di kubangan yang sama begitu. Misalnya menghasilkan polusi segala macam. Kan kita tidak pernah lihat bahwa karena ini beroperasinya di Pulau Timur, jadi solusinya harus di Pulau Timur. Kan dia tidak pernah mengenal administrasi menurut saya. Jadi ini adalah persoalan bersama setiap apapun yang terjadi, dan itu yang merupakan perampasan tanah rakyat, yang mengalami kriminalisasi, pelanggaran HAM segala macam. Menurut saya itu adalah masalah bersama. Tidak hanya masalahnya Pak Benaya, karena juga lihat kepada advokasi lingkungan. Dan juga tidak hanya tugasnya wali NTT untuk bagaimana tugas kita semua terus, ya. Iya, ini adalah merupakan tugas kita. Karena dampak yang dirasakan, dia tidak pernah mengenal profesi juga begitu. Lu dokter, polusi yang dihasilkan dia tidak mungkin kan, dia tidak bilang begitu. Semuanya itu dia akan tabrak kalau memang dia berdampak parah begitu. Jadi persoalan ini tidak hanya persoalan pegiat lingkungan, lembaga advokasi dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan masalah bersama. Jadi isunya tidak hanya isu, karena ini ada isu lingkungan, hanya tugas Walri atau tugasnya Indonesia Biru dan Reset Indonesia. Ini menurut saya adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita menjaga Indonesia itu dari pinggiran begitu atau dari tapak. Nah, itu yang harusnya menjadi konsep yang kita menjadikan perlawanan kepada hadap negara yang secara semena-mena menetapkan setiap tempat itu sebagai proyek strategis begitu. Karena prosesnya itu memang tidak ada transparansi, terlibatan begitu. Jadi secara top down yang saya bilang tadi begitu. Jadi mau tidak mau kita tetap lawan begitu. Karena tidak sesuai konsep misalnya yang diceritakan oleh Pak Benaya tadi ya, soal kebiasaan-kebiasaan kita itu di setiap tempat, dan tidak bisa juga kita normalisasi bahwa pembangunan itu harus samakan dengan Jakarta begitu. Nah, karena kita punya identitas yang khusus begitu setiap wilayah, itu yang membedakan kita. Makanya dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Jangan juga negara normalisasi bahwa kita semua seperti ini. Tidak bisa. Setiap setiap wilayah itu punya karakter, punya masing-masing ini khasnya begitu. Jadi seperti itulah hal baik juga tidak tidak terlepas juga persoalan-persoalan ini
untuk kita sama-sama suarakan solidaritas begitu. Jadi apa ya? Saya mengingatkan bahwa administrasi itu bukan jadikan misar begitu. Iya. Jadi kadang-kadang kan kita sering mendapatkan cerita bahwa di lapangan itu kita diisukan ini kampung ini tidak boleh bersoliditas Ya, karena hanya ditanggung sampai segitunya begitu. Jadi saya mau menghimbau bahwa persoalan ini adalah persoalan seluruhnya begitu, karena kita hidup di kubangan yang sama. Ya, idealnya memang begitu, idealnya. Betul. Dengan kesatuan kan harusnya kita peduli kan, tapi Iya. kan pada kenyataannya orang-orang Jakarta nggak akan pernah peduli dengan kerusakan lingkungan di tempat lain. Mereka tutup telinga dan tutup mata. Mereka tahu bahwa kerusakan lingkungan itu bisa menciptakan kemiskinan yang struktural sekali. Kerusakan lingkungan bisa menghapuskan lapangan-lapangan pekerjaan yang ada di tempat-tempat lain. Saya ingat ada satu penulis dan politikus di Amerika Serikat namanya Harry Brown, dia pernah bilang begini, pemerintah itu pandai dalam satu hal, dia pandai tahu cara mematahkan kaki Anda, lalu memberi Anda tongkat, dan dia berkata, lihat, kalau bukan karena pemerintah, kau tidak akan pernah bisa berjalan. Dan juga kalau kita lihat misalnya di lapangan yang dibilang tadi itu juga soal objek dan subjek. Ketika adanya suatu proyek itu kita bukan lagi subjek, kita jadi objek. Kita jadi objek. Iya, itu prakteknya ya. Jadi juga persis yang diceritakan ini, saya pikir juga apa yang terjadi di NTT seperti yang yang diceritakan Pak Benai itu persis menurut saya. Kita disengajakan patahkan kaki kita, dikasih tongkat seolah-olah mereka baik begitu. Itu fakta sesungguhnya, praktik yang ada di sini. Sama ada satu hal, barangkali ini juga menjadi satu asumsi umum ya, atau cara pandang umum masyarakat adalah bahwa hal-hal yang dilakukan oleh negara itu selalu dilihatnya sebagai satu kebaikan, bukan sebagai satu kewajiban, ya kan? Padahal kan dalam konteks kita bernegara itu kan relasinya adalah relasi konstitusional ya, yang antara hak dan kewajiban kan. Dan masyarakat dalam hal itu masyarakat punya hak. Jadi ini yang seringkali juga masih kabur ya di banyak masyarakat kita melihatnya, kayak misalnya Jokowi datang ke sini waktu jadi presiden itu sebagai satu kebaikan Jokowi untuk melihat orang NTT. Padahal kan dia sebagai presiden berarti punya kewajiban kan, masa lu harus kunjungi Jawa terus ya kan? Padahal sementara Indonesia lu jadikan juga sebagai NTT dijadikan sebagai bagian daripada Indonesia. Jadi hal-hal sepele ini juga punya pengaruh sebetulnya terhadap bagaimana orang melihat satu perjuangan terhadap isu lingkungan hidup itu akhirnya menjadi isu yang terfragmentasi dan melekat pada di mana lokasi kerusakan itu terjadi. Maka hanya masyarakat itu yang punya hak untuk berjuang. Sementara kita yang lain itu tetap menjadi penonton. Padahal kan dampaknya itu tadi, dia melampaui batas-batas teritorial dan administrasi tadi kan. Nah akhirnya kita butuh konsolidasi lah kira-kira. Jadi NTT ke depan tuh butuh konsolidasi yang kuat untuk setidak-tidaknya mempertahankan ruang hidup yang tersisa di NTT dari ganasnya proyek-proyek ekstraktif gitu ya, proyek-proyek yang melihat alam hanya sebatas komoditas gitu, melihat sumber daya sebagai kekayaan yang harus dieksploitasi tanpa batas gitu, untuk kepentingan tadi dua kelompok besar itu negara dan korporasi. Nah di akhir saya teringat juga di bukunya Engels ya, dalam hal bicara soal ekologi Marxis itu Engels bilang begini, bahwa kita tuh manusia itu tidak terlalu jangan terlalu berjumawa atas kemenangan kita terhadap alam, karena kemenangan yang pertama itu akan dibalas. Ini bukan, saya tidak bisa mengutip secara lengkap ya bahasanya, tapi kira-kira kemenangan yang pertama manusia atas alam itu akan dibalas 2 kali lipat dari alam. Nah saya pikir apa yang terjadi di Flores hari ini gitu, juga kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, Sumatera itu, dan tempat-tempat lainnya yang sedang berada dalam situasi darurat bencana, ini adalah peringatan gitu sebetulnya dari alam. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa manusia itu punya relasi yang intim dengan alam gitu. Mereka berada dalam satu ekosistem yang sama, yang kira-kira punya sistem jaringan keterhubungan ya, metabolisme yang sama gitu.
Jadi ketika misalnya alam NTT dirusak, itu pasti tetangga kita juga akan merasakan. Ya. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Ini ada banyak hal yang sudah kita diskusikan. Paling tidak gitu apa yang digambarkan oleh Bung Benaya kemudian Kak Uyan soal ke depan NTT itu membutuhkan satu ruang konsolidasi yang lebih masif ya, lebih masif dan lebih militan untuk pertama-tama adalah mempertahankan ruang hidup ekologi yang tersisa dari incaran proyek-proyek strategi nasional ya, baik dalam bentuk pariwisata premium gitu atau proses pengkaplingan terhadap pulau-pulau kecil yang dianggap sangat eksotis dan punya potensi dikembangkan sebagai pariwisata macam-macam gitu. Terus proyek-proyek persebaran geotermal di hampir semua wilayah NTT lah ya, gitu ya. Selain di Flores yang jumlahnya puluhan tadi, di Pulau Timur juga ada beberapa alor sendiri ya, pulau kecil dan terluar itu saya punya 6 titik kalau tidak salah itu. Nah, begitu begitu kompleksnya ya persoalan ruang hidup kita di NTT. Saya pikir begitu. Sebagai penutup barangkali adalah kita ingin mengajak semua ya untuk memberikan support kepada saudara-saudara kita di Flores itu agar bisa segera pulih gitu ya. Kita sama-sama bangkit untuk mencoba untuk pulih gitu, kawan-kawan di saudara-saudara kita di Kalimantan, Sumatera yang tengah dikepung asap gitu ya, dan harus menghadapi situasi yang sulit gitu. Semoga semua ini cepat berlalu gitu ya. Semoga semua ini cepat berlalu dan kita tetap konsisten dalam perjuangan yang sama begitu. Salam adil dan lestari. Lestari. Oke.